Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Tusadia. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan buku tentang pengantar studi Islam, di mana pengarangnya itu adalah Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA. Di sini kita sudah sampai di bab 6. Nah, di sini bab 6 di sini membahas tentang ilmu fikih. Nah, di sini ada banyak pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu fikih. Yang kedua, pengertian usul fikih. Yang ketiga, objek pembahasan fikih. Yang keempat, objek pembahasan usul fikih. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Yang keenam, yaitu penerapan hukum Islam di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu fikih. Nah, fikih berasal dari bahasa Arab faqiha, yafqahu fiqhan. Menurut arti harfiah, fikih berarti pintar, cerdas, dan paham. Bila dijadikan kata kerja, maka berarti memikirkan, mempelajari, dan memahami. Nah, orangnya ini disebut dengan faqih atau dinamakan dengan faqih. Dan kalau orangnya banyak atau jamak itu disebut dengan fuqaha. Fikih, sedangkan fikih menurut istilah yaitu ilmu mengenai hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Nah, sekarang yang kedua adalah pengertian usul fikih. Usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan atau penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, usul fikih menetapkan bahwa perintah itu menunjukkan hukum wajib dan larangan itu menunjukkan hukum haram. Contohnya, jika seorang ahli fikih akan menetapkan hukumnya sholat apakah wajib atau tidak, ya, maka ia mengemukakan firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 31. Dan apabila ingin mengetahui hukumnya meminum khamr atau minuman yang memabukkan, maka ia akan mengemukakan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jadi, apa perbedaan antara fikih dan usul fikih? Nah, dilihat dari contoh yang tadi ya. Usul fikih merupakan metode atau cara yang harus ditempuh oleh ahli fikih atau disebut dengan faqih di dalam menetapkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil syar'i serta mengklasifikasikan dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Itu adalah usul fikih. Sedangkan kalau fikih adalah hasil hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut. Kemudian yang ketiga adalah objek pembahasan fikih. Objek kajian fikih adalah segala hal terkait perbuatan seorang yang telah mukallaf. Misalnya, bagaimana ketentuan hukum seorang mukallaf dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa,
pegadaian, pembunuhan, kemudian pencurian, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga ketentuan-ketentuan ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Itu semua pembahasannya ada di dalam kajian fikih. Kemudian di dalam fikih itu terdapat ketentuan hukum seperti wajib, yakni perintah, mandub itu anjuran, yakni sunnah, haram, tahrim atau larangan, kemudian makruh dan mubah. Kalau menurut golongan Hanafiyah itu fardu, wajib, dan tahrim. Kemudian yang keempat adalah objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum fikih. Nah, usul fikih itu meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi, argumentasi, serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Sini mulai dari zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin atau sahabat, periode Umayyah dan Abbasiyah, periode taklid atau penutupan pintu ijtihad, dan zaman kebangkitan. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Pada periode Nabi Muhammad SAW, sumber hukum Islam yang utama yakni Al-Quran itu masih dalam proses turun yang memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Nah, tidak sekaligus dan dengan cara yang berangsur-angsur, yakni mulai di Mekah hingga ke Madinah. Berdasarkan wahyu yang diturunkan itulah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat dengan cara penyelesaiannya belum terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dalam keadaan yang demikian, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan dengan memakai ijtihad atau pendapat yang dihasilkan pemikiran mendalam. Kemudian yang kedua yaitu zaman Khulafaur Rasyidin atau zamannya sahabat. Pada periode sahabat, persoalan hukum yang harus diselesaikan makin luas dan berkembang, dan lebih sulit menyelesaikannya dibanding dengan persoalan hukum yang timbul di semenanjung Arab sendiri. Hal ini terjadi karena pada periode ini daerah yang dikuasai Islam makin bertambah luas dan termasuk ke dalamnya daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana dibandingkan dengan masyarakat Arab ketika itu. Guna permasalahan tersebut, para sahabat menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai rujukan utama. Kemudian yang ketiga adalah periode Umayyah dan Abbasiyah. Pada periode ini yang disebut juga sebagai periode ijtihad, persoalan hukum semakin bertambah kompleks dan luas. Hal ini disebabkan wilayah Islamnya semakin luas hingga ke Afrika, Spanyol, Asia Tenggara, dan lain-lain, juga karena perkembangan ilmu agama umum, kebudayaan, dan peradaban makin berkembang pula. Nah, pada masa ini kegiatan pengumpulan penyeleksian pembuatan hadis palsu dan pembukuan hadis makin berkembang. Demikian pula di bidang bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, bagaimana telah dikemukakan juga semakin berkembang. Kemudian
keempat adalah periode taklid atau penutupan pintu ijtihad. Periode ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah atau ke-11 Masehi. Pada masa ini, mazhab yang empat telah memiliki kedudukan yang stabil di dalam masyarakat dan perhatian bukan lagi ditujukan kepada hukum asal, melainkan buku-buku fikih yang ditulis oleh ulama fikih tersebut yang merujuk kepada hukum asal, yakni Al-Quran, hadis, dan ra'yu. Kemudian yang kelima sekarang, yakni zaman kebangkitan. Nah, pada abad ke-14 Masehi, terdapat sejumlah ulama yang menyerukan untuk berijtihad dan tidak bertaklid. Gerakan pembuka ijtihad ini dilakukan oleh dunia Islam yang bersentuhan dengan peradaban modern yang dibawa para penjajah barat. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa ilmu fikih dan usul fikih adalah hasil ijtihad para ulama dalam rangka melahirkan fikih yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang penerapan hukum Islam di Indonesia. Nah, realitas masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Mereka telah membangun republik ini melalui perjuangan politik di berbagai forum. Nah, upaya perjuangan umat Islam bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Orde Lama. Yang ketiga, pada zaman Orde Baru. Dan yang keempat, pada masa reformasi tahun 1998. Nah, sekarang yang pertama. Pada zaman penjajahan Belanda, penerapan hukum Islam belum berhasil karena C. Snout-Hurgronje selaku penasehat pemerintah Belanda memandang bahwa hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Orde Lama, yakni setelah pemilu 1955, Partai Masyumi yang menjadi ujung tombak dalam upaya penerapan syariat Islam juga mengalami kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah pada zaman Orde Baru. Sejarah mencatat walaupun keberhasilan Soeharto mendapat dukungan dari umat Islam, namun pemerintah yang memiliki kekuasaan setelah 16 tahun kekuasaan Soeharto, penguasa Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam sebagai terlihat ada lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan pelajaran agama sesuai agama yang dianut. Kemudian yang keempat, pada masa reformasi tahun 1998 ditandai dengan adanya demokrasi yang makin luas. Era ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya dengan melahirkan undang-undang tentang zakat, penerapan syariah, dan kompilasi hukum Islam lainnya. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia
saat ini telah diterapkan dengan menggunakan hukum Islam kontemporer dengan penyesuaian hukum yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, seperti itu ya teman-teman pembahasan dari bab 6. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah bahasa, atau juga dalam penulisan PPT ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan bab yang selanjutnya. See you.